Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam, Shalom, salam patunggilan. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita. Pada renungan malam hari ini, kita masuk dalam saat teduh dan hendaknya di dalam hati kita berkata yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam rasuli yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama memulai renungan malam Prapaskah ini dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 29. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kami, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah di dalam renungan malam. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami ingin mengumuli firman-Mu, dan kami ingin mengetahui apa kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami renungkan pada malam hari ini. Bersabdalah Tuhan, kiranya kami siap mendengarkannya, dan kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami, agar semuanya boleh tertuju pada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan malam kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang kita ambil dari, yang akan kita renungkan, kita ambil dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai 12. Mari kita baca bersama. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dan mempergumulkannya dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur tadi kalau kita lihat di awal, kita bisa melihat di situ bahwa ada pengakuan Daud tentang dosa yang pernah dilakukannya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari kesalahan kita. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin menjadi kesalahan kita. Memang tidak mudah dan bukan hal yang sederhana untuk kita bisa menyadari kesalahan. Mungkin bisa menjadi hal yang tersulit bagi sebagian orang karena sudah terbiasa tidak mengakui kesalahannya. Apabila hal ini dibiarkan, akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan orang yang tidak mau menyadari kesalahannya. Seperti yang sudah dicontohkan Daud, bahwa di dalam kehidupannya Daud menjadi orang yang dikasihi Tuhan, mempunyai banyak talenta. Tetapi ketika dia melakukan kesalahannya, Daud mau mengakui dan bersujud di hadapan Allah untuk mengakui semua dosanya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menyadari kesalahan kita? Ada dua hal mungkin yang bisa menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama,
kita menyadari betapa besar dosa kita. Seperti contoh bacaan tadi di Mazmur 51 ayat 2 dan ketiga, di sana dicontohkan bahwa ketika Daud melakukan kesalahan, Daud memohon kepada Tuhan bahwa Daud mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar." Demikian berani Daud mengakui kesalahannya. Dia tidak menutupi apa yang menjadi kesalahannya dan mengakui di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan mau mengampuni? Apakah Tuhan berkenan mengampuni setiap kesalahan kita? Apakah Tuhan juga mengampuni dosa Daud? Di dalam firman Tuhan juga dinyatakan bahwa Tuhan sungguh mempunyai kebesaran hati untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan siapapun, baik Daud ataupun kita semua. Ia, Tuhan, menerima permohonan ampunan atas dosa kita. Ketika seseorang memohon pengampunan dari Tuhan, maka ia akan menerima, Tuhan akan menerima permohonan pengampunan itu. Dan ketika seseorang menyadari dosanya yang besar di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan menghapuskannya, maka ia dapat dengan jujur mengakui dosa yang telah dilakukannya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, seharusnya kita datang kepada Tuhan tanpa malu, tanpa ragu, mengakui apa yang sudah kita lakukan. Dengan jujur kita katakan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Ketika kita bersalah kepada seseorang, kita memohon ampun, meminta maaf, terlebih kepada Tuhan. Karena ampunan itulah yang akan menjadi jembatan Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kembali kepada kita. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan, bahwa kita harus menyadari betapa besarnya dosa yang kita lakukan, betapa besarnya kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menyadari kesalahan kita? Yang kedua adalah dengan kita bercermin kepada Tuhan. Bercermin yang bagaimana? Bercermin kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan, apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Seseorang yang dapat menyadari kesalahannya adalah mereka yang dapat memahami kehendak Tuhan. Jika ada bagian dalam hidup kita yang belum sepenuhnya seperti yang Tuhan inginkan, maka harus segera meminta ampun dan terus bergerak maju memperbarui kehidupan kita seperti yang telah Tuhan teladankan. Jadi seperti itulah cermin yang kita lakukan, kita bercermin kepada kehendak Tuhan. Semakin kita melihat teladan yang diberikan Tuhan sebagai cermin bagi kehidupan kita, maka kita akan menjadi peka terhadap kesalahan-kesalahan kita sekecil apapun. Kita dapat menyadari kesalahan kita mulai dari ucapan yang terpeleset, berbohong, memikirkan hal-hal yang tidak perlu, atau ketidaktepatan kita dalam hal yang lainnya. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, melukai orang lain, melukai Tuhan. Kalau kita mau menyadari, kalau kita mau bercermin kepada Tuhan, kita akan mempunyai kepekaan untuk itu. Karena apa yang diteladankan oleh Tuhan sudah banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang telah benar-benar bersih dari kesalahan.
Kita semua memiliki masa lalu, mungkin kelam, atau pernah melanggar perintah Tuhan. Kesalahan sekecil apapun harus segera kita selesaikan. Demikian pula kesalahan terhadap orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kalau kita yang merawat orang tua harus diuji dengan orang tua kita. Kadang-kadang yang minta dilayani, kadang-kadang yang menguji kesabaran, atau dengan saudara kita. Atau mungkin dengan teman sejawat, teman di gereja, teman sepelayanan. Semuanya harus segera diselesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri face to face, bisa meminta orang lain untuk memediasi. Kalau di gereja misalkan, ya teman sepelayanan yang lainnya. Kalau kita bergaul, ya teman siapa yang bisa menjadi mediasi. Sehingga setiap perselisihan atau setiap hal yang menjadi pertengkaran, menjadi sesuatu yang tidak enak, itu bisa terselesaikan. Tidak usah ditunda. Semakin menunda, maka permasalahan itu akan menjadi besar. Kalau kita bersalah kepada orang lain, bersalah kepada sesama, terlebih kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan kita terhadap Tuhan mungkin juga tidak kita sadari. Mungkin juga kita tidak merasa bahwa itu kesalahan. Namun, yang penting adalah jangan terbiasa untuk menunda pertobatan. Sehingga dengan menunda pertobatan akan memumpuk dosa di hadapan Tuhan. Kenapa memumpuk? Karena belum terselesaikan kesalahan ini, kita tidak mohon ampun, tidak bertobat, akan ada kesalahan lain yang kita lakukan. Contohnya saja, ketika kita berbohong satu kali, maka biasanya akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Kita berbohong kepada Tuhan hari ini tentang misalnya, Tuhan saya hari ini sudah baca Alkitab, ternyata belum, misalkan seperti itu. Nanti akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Nah, bagaimana komitmen kita untuk mau datang kepada Tuhan dan mau memohon pengampunan dari Tuhan? Itulah yang membuat kita meminta pertobatan. Kita harus peka terhadap perasaan Tuhan yang tidak nyaman dengan segala pikiran dan perasaan kita yang penuh dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, Bapa yang begitu baik, sehingga sebenarnya tidak ingin anak-anaknya juga melakukan kesalahan dan dosa. Kalau kita mau mengakui segala dosa kita, pasti dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Bukti nyata sudah dilakukan oleh Tuhan, yaitu dengan dosa yang telah diampuni oleh Tuhan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, bahkan di dalam diri kita masing-masing? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, dan saya juga kalau melihat kehidupan saya juga merasa kalau kita mau jujur, tidak ada satu hal pun yang dapat membalas kebaikan Tuhan sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Katakanlah kita sudah memuji Tuhan, iya. Kita sudah berdoa, ya kita lakukan. Namun apakah setiap pujian itu kita lakukan dengan kesungguhan hati untuk memuliakan Tuhan? Di dalam doa kita, apakah benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita masing-masing. Dan biarlah itu menjadi penilaian Tuhan. Sehingga bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita mengucap syukur, itu yang terpenting untuk membalas kebaikan Tuhan. Harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa pengampunannya memberikan peluang bagi kita untuk terus membenahi diri. Oleh sebab itu,
jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi diri selagi Tuhan bermurah hati kepada kita. Seperti firman yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Di sana kalau Bapak Ibu baca ulang kembali, bahwa di situ mengajak bagaimana kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan, mengakuinya, karena memang tidak mudah mengakui. Kemudian tindak selanjutnya adalah bagaimana setelah kita diampuni? Apakah kita benar-benar mau bertobat? Apakah kita mau benar-benar membenahi diri? Kita diingatkan bahwa pengampunan memberikan peluang bagi kita untuk terus membenahi diri. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi diri selagi Tuhan bermurah hati pada kita. Tuhan sudah sangat bermurah hati kepada kita. Kalau kita mau merenungkan setiap firman Tuhan setiap hari, mungkin hanya dibaca setiap hari, mungkin hanya satu ayat direnungkan, mungkin juga bisa satu pasal. Itu akan membuat kita bisa membenahi diri kita. Kita akan mendapat berkat dari firman itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memandang bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah wujud kasih Tuhan. Dan kita ditantang bagaimana kita membenahi diri kita, hidup kita, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak seperti sang pemazmur yang mengakui segala dosa dan kesalahannya. Mari kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan dan berbalik pada Allah, berbalik kepada kehendak-Nya, dan kita terus memiliki ketergantungan kepada kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman yang mengingatkan kami akan begitu besar kasih-Mu, boleh membenahi diri kami, boleh membenahi kehidupan kami, sehingga lebih bisa meneladani apa yang Tuhan sudah berikan. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa terus taat dan setia di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh melihat kasih-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan perlindungan dan kenyamanan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID Tuhan, atau yang sakit dimanapun berada. Tuhan kiranya boleh menjamah mereka, Tuhan boleh memulihkan kesehatannya, Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya bahwa apa yang kami alami adalah alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Mampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk tim medis yang senantiasa bekerja keras untuk merawat para pasien, baik yang terkena COVID atau yang bukan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan ketulusan hati di dalam merawat para pasiennya, sehingga apa yang dilakukannya menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan juga melindungi keluarga para tenaga medis, orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID semuanya. Kiranya keluarga mereka boleh memberikan dukungan yang baik, sehingga yang bekerja boleh mendapatkan sesuatu yang menjadi dorongan positif untuk melakukan tugas dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan
yang saat ini juga sedang menangani vaksin untuk dibagikan kepada setiap warga negara Indonesia yang membutuhkan vaksin untuk memperlengkapi kesehatannya. Biarlah kiranya pemerintah Tuhan berikan roh bijaksana setiap apa yang dilakukannya untuk membagikan vaksin, mereka yang bertugas untuk menyuntikkan vaksin atau apapun yang sedang dipersiapkannya. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh membawa setiap warga Indonesia menjadi warga yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah dari pusat sampai yang paling kecil. Kiranya Tuhan memberikan roh bijaksana dan kemampuan untuk melakukan setiap program yang sudah dilaksanakannya selama ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi setiap gereja-gereja agar terus menjadi alat untuk Tuhan menyampaikan damai sejahtera-Mu. Di dalam kondisi yang sekarang ini Tuhan, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah gereja-Mu menjadi tempat di mana semua jemaat-Mu boleh mendapatkan damai sejahtera-Mu dan boleh melihat kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan yang sedang menyulitkan sekarang ini Tuhan, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Banyak jemaat yang terdampak secara ekonomi, secara kesehatan, atau apapun yang menjadikan mereka lemah di dalam pengharapan. Kiranya melalui gereja-Mu boleh dikuatkan setiap jemaat. Tuhan juga memberkati setiap gembala jemaat, Bapak Pendeta, gembala jemaat yang lain. Kiranya Tuhan menjadikan setiap gembala yang Tuhan utus untuk terus bisa mengembalakan jemaatnya, sehingga mereka tetap bertumbuh secara iman dan secara pengharapan di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan, terkhusus gereja GKJW, Jemaat Madiun, beserta Pepandan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarganya. Tuhan memberkati setiap majelis yang mendampingi di dalam pelayanan. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan berbagai hal yang dibutuhkan, kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada setiap majelis, sehingga di dalam kami melakukan tugas dan pekerjaan kami, boleh melayani jemaat dengan baik, boleh melayani warga dengan baik. Demikian juga warga jemaat GKJW Madiun, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan berikan hati yang memiliki kerinduan untuk terus bersama dengan Engkau, terus menautkan hati kepada Engkau saja. Di dalam segala permasalahan mereka boleh berpengharapan kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Jika di dalam kehidupan kami masih banyak kesalahan dan pelanggaran, serta dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan boleh mengasihi kami, sehingga setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan tidak memperhitungkannya. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni Daud, kami pun juga rindu untuk diampuni Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami, ketika kami diampuni, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kami, dan terlebih kami boleh menjadi anak-Mu yang Engkau pakai untuk menyatakan karya kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, yang hanya kami pinta di dalam nama satu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman, setelah kita berdoa syafaat, kita akan mengakhiri renungan malam kita. Namun terlebih dahulu kita akan memuji dari Kidung Jemaat 402. Kita pujikan bersama-sama.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini. Semoga renungan yang kita lakukan malam hari ini memberikan kekuatan untuk terus mengasihi Tuhan. Selamat melakukan kegiatan, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.